bulan-bulan ini untuk banyak berbuat taat, khususnya nanti ada satu puasa nggih. Kalau kemarin habis puasa Arafah kita, insya Allah tanggal 10 Asyura, 10 Muharram nanti atau hari Asyura, hari ke-10 dari bulan Muharram, jatuh di kalender tanggal berapa nggih? Sabtu napa Ahad? Sabtu napa Ahad? Kok di kalender saya Ahad ya? Oh, malam. Ya nanti dicek lagi nggih. Insya Allah di tanggal 10 Muharram ada puasa Asyura. Seorang puasa menepati hari itu akan mendapatkan ganjaran dihapuskan dosanya setahun yang telah lalu. Dan kalau bisa ditambah sebelum atau sesudahnya. Jadi 9-10 atau 10-11. Karena Nabi SAW sebelum beliau qadarullah meninggal, wafat, beliau punya keinginan, kalau saya punya kesempatan puasa di tahun depan, saya akan puasa Asyura itu 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya. Jadi 2 hari, bukan 1 hari saja. Untuk apa? Untuk menyelisihi orang-orang Yahudi, Pak, Bu. Karena orang Yahudi tanggal 10 juga puasa. Wallahu ta'ala alam. Itu mungkin sedikit tentang Muharram ya, tentang Muharram. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah akan kita lanjutkan pertemuan kita yang sebelumnya, masih di sifat atau tata cara haji dan umroh. Masih di hari ke-9 Bapak Ibu sekalian. Kalau boleh kita ingatkan sejenak, kita sudah membahas kemarin tata cara haji itu sudah sampai di wukuf Arafah. Wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah jamaah haji berkumpul di Arafah sejak menjelang siang. Kemudian setelah matahari tergelincir, mereka mulai memasuki padang Arafah ini untuk melakukan wukuf di Arafah sampai tenggelam matahari. Apa yang dilakukan? Banyak, dengan segala macam model ibadah. Sholat sunnah terus silahkan, baca Quran terus silahkan, zikir, kemudian doa, kemudian sholawat dan yang lainnya. Intinya difokuskan ibadah di wukuf ini. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika sudah tenggelam matahari, maka jamaah haji yang wukuf di Arafah sudah selesai. Mereka akan beranjak dari Arafah menuju ke lokasi berikutnya, sebuah kota yang dinamakan dengan kota Muzdalifah. Sejak dahulu nama ini nggak berubah ya, Muzdalifah. Jarak dari Arafah ke Muzdalifah sekitar 5-7 km. 5-7 kilo. Itu ditempuh kalau ada kendaraan dipakai, kalau nggak ada yang kuat-kuat biasanya jalan kaki. Yang kuat-kuat masih muda-muda itu jalan kaki. Adapun yang sepuh biasanya nunggu kendaraan. Kalau nggak ya jalan kaki bareng-bareng semuanya. Apa yang dilakukan jamaah haji ketika malam hari di Muzdalifah? Maka mereka melakukan yang namanya mabit, Bapak Ibu sekalian. Mabit itu menginap. Dan uniknya menginap di Muzdalifah ini tidak ada tenda, tidak ada penginapan, tidak ada rumah. Terus nginapnya gimana modelnya? Ya di manapun tempatnya, di pinggir jalan, kemudian di padang rumput, intinya di daerah yang namanya Muzdalifah itu bebas. Mereka menginap di sana bermalam.
Kemudian setelah perjalanan dari Arafah 5-7 km sampai ke Musdalifah, mereka sebelum istirahat merebahkan badannya, maka mereka melakukan sholat dulu, sholat maghrib plus isya di jamak qashar. Jamak qashar berarti maghrib 3 rakaat tetap, lanjut langsung isyaknya 2 rakaat. Sebelum meletakkan barang-barangnya ya, sebelum menata tempat istirahatnya, maka jamaah haji melakukan sholat maghrib plus isya di jamak dan qashar. Kemudian mereka setelah isya itu bebas bercengkrama, melepas lelah, ada yang tiduran boleh, nggak ada masalah. Bahkan imam harus tidur. Kenapa? Karena besok itu tanggal 10. Itu kegiatannya padat sekali. Kalau ini nggak digunakan untuk istirahat, malam ini nggak digunakan untuk istirahat, besoknya kecapean. Makanya harus tidur, yaitu ya paling bagus istirahatnya ya tidur. Jadi nggak cuman layah-layah ngobrol, tidur untuk mengembalikan stamina. Untuk mengembalikan stamina. Kemudian Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahmakumullah, ada 2 kloter ya. Jadi perjalanan berikutnya setelah bermalam itu, yaitu sudah masuk tanggal 10 kan itu ya, sudah masuk tanggal 10 Dzulhijjah, maka lokasi berikutnya setelah bermalam di Musdalifah itu, mereka akan melanjutkan perjalanan ke tempat selanjutnya, yaitu ke Mina, ke Mina. Bagi jamaah haji yang lemah seperti orang tua, kemudian anak kecil dan perempuan, itu mereka dibolehkan keluar dari Musdalifah ini ketika pertengahan malam. Saya ulangi, untuk jamaah haji yang lemah seperti petugas haji juga, yang ngurus perbekalan jemaah haji yang sakit, mereka dibolehkan meninggalkan Musdalifah ketika sudah tengah malam. Jadi mabitnya nggak harus full sampai subuh, Mereka boleh meninggalkan Musdalifah ketika pertengahan malam. Jadi tidur dulu jam 7, jam 8 sampai sholat maghrib isya, tidur. Itu kalau dia tidurnya bagus, enak, nggak terganggu, itu pertengahan malam sudah fresh, itu bisa bangun, nanti berangkat duluan. Kenapa? Untuk apa ini? Kok diperbolehkan keluar duluan? Menghindari desak-desakan dengan jamaah haji yang lain kalau semuanya berangkat bareng pas subuhnya. Jadi kasihan yang yang lemah ini, maka dibolehkan untuk duluan ke sana. Untuk duluan menuju ke tempat selanjutnya, ke Mina. Dibolehkan. Tapi bagi yang kuat, ini disunahkan tidur bermalam terus sampai subuh, sholat subuh baru berangkat. Baru berangkat menuju ke Mina. Kemudian setelah di perjalanan itu cari kerikil sejumlah 7. Ini wallahu ta'ala alam, kalau jamaah haji Indonesia kayaknya sudah ya. Kerikil ini sudah disiapkan jauh-jauh hari, dikasih kantongnya juga. Tapi kalau belum, di perjalanan inilah cari kerikilnya. Cari kerikilnya di perjalanan ini, 7 ya. 7. Kalau nanti dirasa khawatir lemparannya ada yang nggak sah alias meleset, nggak masuk, ya mungkin dilebihkan sedikit ya. Mungkin bisa di bawah 8, kalau nggak 9. Jaga-jaga. Kalau salah satu lemparan dari yang 7 lemparan tadi tidak masuk. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmakumullah, ketika sudah sampai ke Mina, jamaah haji itu langsung ke lokasi pelemparan jumroh. Jumlahnya 3 sebenarnya, tapi di hari ke-10 ini mereka cuman melempar satu saja, yaitu jumroh yang dinamakan jumroh Aqabah, jumroh yang paling besar. Jadi ada 3 bahasanya itu, sugro, wusto, Aqabah, atau istilahnya yang lain
ula, wusta, aqobah. Kecil, sedang, besar. Lah ini yang dilempar yang besar. Yang paling besar saja dilempar dengan 7 kali lemparan. Setiap lemparan bertasbih, bertakbir ya. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Ketika sudah melempar jumroh aqobah ini Bapak Ibu sekalian, talbiyah yang dahulu sudah dimulai sejak ihram. Labbaik Allahumma labbaik. Tanggal 8 sudah wukuf di Arafah. Labbaik Allahumma labbaik. Ke Muzdalifah juga mengucapkan talbiyah juga. Labbaik Allahumma labbaik. Ketika sudah melempar jumrah aqobah ini, talbiyahnya berhenti. Wa yaqta'u talbiyah. Talbiyahnya berhenti. Sudah nggak dilanjutkan lagi bertalbiyah. Waktu bertalbiyah selesai. Jadi sudah nggak ada terdengar lagi. Ketika sudah melempar aqobah ini, lafaz orang mengucapkan lafaz talbiyah, nggak terdengar lagi, nggak terdengar lagi. Jadi jangan dikira ya Bapak Ibu sekalian, yang sering kita dengar itu labbaik Allah itu kedengaran terus sejak tanggal 8, 9, 10, 11, 12 enggak. Itu kedengarannya di 8, 9, 10 enggak full itu. Karena di 10 ini sudah pada melempar jumroh aqobah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di tanggal 10 ini juga jamaah haji melakukan manasik yang lain yang termasuk rukun juga nggih, yaitu menyembelih sembelihan, dan juga ketika menyembelih sembelihan ini disunahkan memakan sebagian sembelihannya. Jadi di tanggal 10 ini sejak semalam bermalam di Muzdalifah kan, langsung beranjak ke Mina, lempar jumroh aqobah. Kemudian setelah itu pergi ke tempat penyembelihannya. Kalau belum bawa kambing, maka beli kambing di sana. Nanti disaksikan ini kambing dibayar, kemudian langsung disembelih. Nanti kalau bisa, kalau bisa nggak ya, disunahkan memakan sebagian sembelihannya. Memakan sebagian sembelihannya. Kayaknya tapi sulit ya. Kayaknya sulit. Nanti itu disembelih tok, tinggal pergi, kemudian dipasrahkan ke sana, tolong dibagikan ke penduduk sekitaran situ. Biasanya seperti itu saja. Nah ini Bapak Ibu sekalian, mungkin sedikit cerita di penyembelihan tanggal 10 ini di Makkah sana banyak ya menyalahgunakan. Jadi ada oknum-oknum namanya mafia dam. Jadi jamaah haji yang pengen menyembelih itu, misalkan 20 orang, itu kambingnya paling cuma 3 orang saja. Maaf, kambingnya cuma 3 saja. Ketika disaksikan, nih Pak kambingmu, nih Pak kambingmu gitu, disembelih. Padahal ini satu tok, kambingnya satu tok, tapi di atas namakan banyak orang. Metodenya penipuan banyak sekali. Metode penipuannya banyak sekali. Intinya ada oknum seperti itu. Tapi kalau mau lebih aman, wallahu ta'ala alam, untuk menghindari penipuan ya, biar hajinya juga yakin sah, maka ada resmi dari negara Saudi. Jadi bukan cari sendiri kambingnya, kecuali emang punya link ke sana, langsung ke pemerintah Saudi, bayar di bank, kemudian nyetor uang di sana, nanti akan disembelihkan, dibuktikan dengan foto. Yang melakukan adalah pemerintah Saudi resmi. Jadi bukan yang tersebar di pasar-pasar jualan kambing dekat sana. Takutnya ketipu, takutnya kena penipuan. Kemudian setelah memotong hewan sembelihan ini, Bapak Ibu sekalian, jamaah haji itu mencukur rambut kepalanya. Untuk laki-laki disunahkan dipelontos sampai dikerok gitu. Kalau tidak berkenan dipotong masih tersisa rambutnya, alias nggak sampai dipelontos. Adapun untuk perempuan dipotong seruas ujung jari, tapi dikumpulkan semuanya rambutnya ya, bukan bagian depan,
tok, bukan belakang tok, tapi seluruhnya dikumpulkan baru dipotong seruas ujung jari. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahmatullah. Jadi ada lempar jumrah Aqabah tanggal 10 itu banyak banget, Pak. Bu. Yang kedua, lempar jumrah Aqabah yang nomor 1 ya. Yang kedua, memotong binatang sembelihan. Yang ketiga, cukur rambut kepala. Kemudian yang keempat, tawaf ifadah alias tawaf haji. Tawaf yang kemarin kita bahas itu, yang pertama, ketika jemaah haji baru sampai ke sana, itu mereka melakukan tawaf umroh. Lah, yang ini tanggal 10 namanya tawaf haji plus sa'inya. Sama. Model tawafnya seperti tawaf yang pertama dahulu pas kita bahas tentang ihram untuk umroh itu, maka sama seperti itu juga, 7 kali putaran, dimulai dari sisi Ka'bah yang ada Hajar Aswad, sudah ada tandanya itu ya, mutar 7, nanti ada sunnah untuk menyentuh Hajar Aswad, kalau bisa mencium, kalau bisa menyentuh, kalau nggak bisa memberi isyarat saja. Kemudian doa yang antara rukun Hajar Aswad dengan rukun Yamani, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adapun di rukun-rukun yang lain doa bebas. Sama. Sa'i juga 7 kali dari Safa ke Marwah. Ini Bapak Ibu sekalian, jadi ada 4 ya. Jadi ada 4. Sunnahnya 4 ini dilakukan berurutan. 4 ini dilakukan berurutan. Nomor 1, melempar jumroh. Yang kedua, menyembelih. Yang ketiga, mencukur atau memendekkan. Yang keempat apa tadi? Tawaf. Yang keempat tawaf. Tapi kalau misalkan nggak urut, maka nggak ada masalah. Jadi dahulu para sahabat ketika haji wada bersama Nabi bertanya, wahai Nabi, aku gini dulu baru ini. Wahai Nabi, aku ini dulu baru ini. Jadi nggak seperti yang dicontohkan Nabi. Kata Nabi, if'al wala haraj, lakukan nggak ada masalah. Jadi urutannya bebas, tapi kalau mau sesuai yang dicontohkan Nabi, maka seperti itu tadi urutannya. Melempar, menyembelih, mencukur atau memendekkan. Barang siapa yang sudah melakukan wa idza fa'ala itsnain min salasati a'mal, barang siapa yang sudah melakukan 2 dari 3 perbuatan tadi, melempar jumroh, menyembelih, mencukur, 2 saja sudah dilakukan, maka dia sudah statusnya tahallul awal, tahallul yang pertama. Tahallul itu apa sih? Sudah halal. Jadi yang pertama kan dia ihram, memakai harus baju yang khusus. Tapi kalau sudah tahallul, baju yang dipakai ihram boleh dilepas, dia pakai baju yang biasa lagi boleh. Itu tahallul awal. Tapi nggak boleh berkumpul dengan istri, belum boleh. Kapan boleh berkumpul dengan istri? Setelah tahallul tsani, tahallul yang kedua, yaitu ketika 3-tiganya sudah dilakukan. Ketika 3-tiganya sudah dilakukan, berarti dia sudah plus tawaf dan sa'inya ya, plus tawaf dan sa'inya, maka dia sudah tahallul tsani. Dia boleh melakukan apa saja seperti yang lainnya. Jadi sudah nggak ada lagi larangan-larangan, nggak boleh pakai topi, nggak boleh pakai parfum, nggak boleh berkumpul istri. Itu sudah boleh semuanya. Ini Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika sudah selesai ini semua 4-4-nya ini, maka tanggal 10 sudah selesai. Jamaah haji sudah nggak ada kegiatan apa-apa. Mereka akan persiapan untuk amalan berikutnya di tanggal 10, 11, 12, 13. 11 Dzulhijjah, 12, 13 hari tasyrik. Apa yang dilakukan jamaah haji di tanggal-tanggal ini? Maka Bapak Ibu sekalian, jemaah haji
ketika sudah melakukan seluruh amalan di tanggal 10 ini, maka mereka akan bermalam mabit di Mina. Mabit di Mina. Tapi di zaman ini di Indonesia ya, jemaah haji Indonesia, tentang bermalam di Mina ini ada fatwa ya, ada fatwa nggak mesti harus di Mina, karena perkemahan di Mina itu ya bareng-bareng, satu tenda besar gitu, paling untuk istirahat tidur selonjor saja. Nah ini bagi jemaah haji yang lemah atau sakit, ini nanti kasihan, maka dibolehkan untuk tinggal di penginapan, tinggal di penginapan di hotel. Jadi nggak mesti harus ke Mina, dia nanti di hotelnya. Jadi nggak di tenda. Ini di zaman tahun-tahun ini ya. Jadi Indonesia fatwa MUI membolehkan jamaah haji yang membutuhkan untuk tidak tinggal di tenda, tapi boleh tinggal di penginapannya untuk lebih enak istirahatnya. Kemudian kalau sudah di pagi hari tanggal 11-nya, baru nanti akan jamaah haji semuanya mengarah ke Mina di 3 jumroh, tiga-tiganya itu, jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh aqobah, tiga-tiganya dilempar. Waktu pelembaran dimulai dari sejak tergelincirnya matahari, yaitu duhur ya, duhur sampai malam. Nah ini yang kadang desak-desakannya di sini, Bapak Ibu sekalian, perlu diatur waktunya dan juga jadwalnya. Kebanyakan orang yaitu langsung ya siap-siap di jam 12 mereka langsung ke sana. Akhirnya desak-desakan di waktu yang ini. Ya mungkin nanti bisa, kalau misalkan padat penuh di sana, di lantai 1 atau di lantai 2 atau di lantai 3, misalkan penuh semua di jam itu, mending diundur dulu sampai asar, nggak ada masalah. Atau nanti ba'da asar, nggak ada masalah. Yang penting waktu pelemparan itu dari sejak tergelincir matahari sampai malam. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang dilempar 3, mulai dari ula dulu ya, yang kecil dulu, kemudian nanti beralih ke yang wusta, kemudian beralih ke yang kubro. Ini kalau tiga-tiganya sudah dilempar di hari itu selesai, nanti balik lagi ke Mina, bermalam di sana, nunggu hari berikutnya. Di tanggal 11 dan 12 jamaah haji wajib melakukan hal ini. 11, 12 wajib bermalam di Mina, dan pagi harinya wajib melempar jumroh tiga-tiganya. Ini untuk 11, 12. Untuk yang 13, itu dipersilahkan bagi yang buru-buru, rombongannya sudah mau pulang ke negaranya, maka setelah lempar di tanggal 12, ula, wusta, aqobah dilempar selesai, maka dia boleh keluar. Nggak perlu melanjutkan di hari 13-nya. Jadi melempar yang wajib itu cuma tanggal 11, 12 saja. Yang ke-13 diberi pilihan. Bagi yang mau nanti menginap lagi, besok paginya tanggal 13 melempar. Kalau bagi yang mau segera pulang, silahkan langsung keluar. Nanti sebelum pulang ke negaranya, tawaf dulu ya. Tawaf perpisahan namanya. Tawaf wada. Nanti baru pulang ke negaranya. Jadi sudah selesai, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ini mungkin Bapak Ibu sekalian, jadi di Makkah itu kegiatan padatnya ya, di Makkah ya. Di Makkah itu kegiatan padatnya itu ya di tanggal 10 itu ya, di tanggal 10 itu. Adapun di tanggal 11, 12, 13 itu di Mekah ya sepi, karena mereka pada lempar, jamaah haji pada lempar jumroh semua di Mina. Jarak Mekah dengan Mina ini
hampir ya, mirip dengan Arafah Musdalifah tadi, kalau nggak 5 sampai 7 kilometer. Kalau nggak 5 sampai 7 kilometer. Ini Bapak Ibu sekalian, jadi kalau sudah sampai tanggal 13, bagi yang menghendaki melempar, maka dia bermalam lagi. Bagi yang tidak, maka dia bisa pulang. Sebelum pulang, jamaah haji dianjurkan untuk melakukan tawaf yang namanya tawaf sunnah ya, tawaf wada, tawaf perpisahan. Ini Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan tentang masalah sifat tata cara haji. Jadi 8 hari tarwiyah, jamaah haji sudah siap-siap ke Arafah, gitu nggih. Tanggal 9 jamaah haji di Arafah wukuf dari duhur sampai maghrib. Malamnya pas maghrib keluar menuju Musdalifah, nginep di sana. Bagi yang full nginep sampai subuh boleh. Bagi yang pertengahan saja karena pengen cari sepi jalannya, maka pertengahan malam boleh keluar menuju ke Mina di tanggal 10-nya. Di tanggal 10-nya soalnya mau melempar jumroh Aqobah di tanggal 10. Kemudian kalau mengendaki sampai subuh di Musdalifah, ya sudah habis subuhan, kemudian langsung berangkat ke Mina. Habis subuhan baru berangkat ke Mina. Kemudian di tanggal 10 ini selain melempar jumroh Aqobah, ada menyembelih, sembelihan, kemudian ada mencukur rambut kepala atau memendekkannya, ada tawaf haji dan sa'i haji. Jadi ada empat yang dikerjakan di tanggal 10 ini. Kemudian setelah itu di tanggal 11, 12 wajib melempar jumroh tiga-tiganya setelah duhur. Kadang ada yang salah nggih. Wah, duhur rame banget. Melempar pagi saja, nggak sah. Waktu pelemparan jumroh tiga-tiganya ini di tanggal 11, 12, 13 itu dimulai sejak matahari tergelincir. Matahari tergelincir. Zawal ila tulu'il fajr, sampai terbit fajar. Jadi sampai subuh, sampai pagi itu, sampai pagi maaf. Tadi saya bilang malam ya, sampai pagi. Jadi sejak duhur sampai malam, kemudian pagi. Jadi longgar banget. Melempar jumroh tiga-tiganya itu di tanggal 11, 12, 13 itu longgar. Jadi tadi himbauannya kalau misalkan padat desaan rame, melempar dari jauh takut nggak masuk, maka nunggu sepi di jam-jam yang mungkin agak sorean atau agak malaman. Wallahu ta'ala alam. Kemudian setelah itu sudah selesai, jamaah haji bagi yang jamaah haji yang berkeinginan meninggalkan Mekah, biasanya kalau jamaah haji Indonesia ke Madinah ya, menunggu kepulangan itu ke Madinah, maka jamaah haji yang pengen meninggalkan Mekah disunahkan untuk melakukan tawaf perpisahan. Tawaf perpisahan dinamakan tawaf wada. Tawaf wada, tawaf perpisahan. Ini hukumnya wajib ya. Ini hukumnya wajib. Wajib melakukan tawaf perpisahan. Wallahu ta'ala alam. Ini Bapak-Ibu sekalian, kemudian pembahasan berikutnya ketika sudah selesai, maka sudah bebas itu kegiatan jamaah haji. Tapi kalau di Indonesia ini biasanya diarahkan ke Madinah untuk menunggu kepulangan, bandaranya di dekat sana. Kepulangannya di dekat Madinah sana. Kemudian berikutnya lanjutan dari pembahasan ini Bapak Ibu sekalian, tempat-tempat yang disyariatkan untuk diziarahi di Madinah. Jadi misalkan kalau Bapak Ibu kita diberi kesempatan untuk haji atau umroh, ya amin ya, semoga dimudahkan. Kalau pas di Madinah, jangan lupakan untuk mengunjungi beberapa tempat berikut ini. Yang pertama, ziyaratu Masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disunahkan untuk menziarahi
Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masjid ini kalau di zaman ini dinamakan Masjid Nabawi, ya. Masjid Nabawi, masjid yang bangun Nabi, gitu ya. Masjid yang membangun Nabi. Masjid ini termasuk masjid yang memiliki banyak keutamaan, keistimewaan dibandingkan masjid-masjid yang lain. Total masjid yang istimewa itu berlipat ganda pahala sholat di sana ada 3, ya. Ada 3. Salah satunya Masjid Nabawi ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tushaddu rihal illa ila salasati masajid." Tidak boleh melakukan perjalanan jauh, safar, capek, kecuali ke 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Haram yang ada di Mekah, Masjidil Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Masjid Nabawi yang ada di Madinah, wa Masjidil Aqsa, Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada seorang atau grup kelompok pengajian ibu-ibu atau bapak-bapak, ya, misalkan, yuk kita ziarah masjid yang bagus di Indonesia apa, ya? Masjid Kubah Emas yang di Semarang, atau di luar Solo misalkan, yuk kita ziarah ke Masjid Syekh Zayed. Itu nggak boleh Bapak Ibu sekalian. Perjalanan itu tidak boleh dilakukan karena di sini teks di sini mengatakan la tushaddu rihal, tidak boleh melakukan perjalanan jauh dengan niat ibadah kecuali ke 3 masjid ini saja. Selain ini nggak boleh. Karena masjid selain 3 ini biasa, nggak ada keistimewaannya. Meskipun lebih besar, lebih megah, ada yang di sana kubah emas, sama. Sholat di sana tetap sekali. Tapi kalau sholat di Masjid Nabawi, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholatun fi masjidi hada khairun min alfi salatin fi ma siwahu illal masjidil haram. Satu sholat di masjidku ini, Masjid Nabawi, itu lebih baik dari 1000 sholat di masjid selainnya. Masjid Al-Falah, Masjid Al-Kautsar, Masjid Syekh Zayed, Masjid Kubah Emas, podo wae, tetap dihitung 1. Masjid Nabawi 1000, kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram berapa kali lipat Bapak Ibu sekalian? Ada yang tahu? 100.000, ya. 100.000 kali lipat kebaikannya dibandingkan masjid-masjid yang lain. Semoga kita dimudahkan untuk mengunjungi 2 masjid ini. Amin. Allahumma amin. Ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmatullah, seorang lakukan safar ke sana, kemudian sholat di Masjid Nabawi, maka akan mendapatkan keutamaan yang berlipat ganda pahalanya seperti ini. Jadi dari teks hadis ini secara yang tersurat, ya, maka selain 3 masjid itu enggak disyariatkan untuk dilakukan perjalanan jauh, kecuali ngepasi. Oh, saya ngepasi di ziarah, maaf ya, saya ngepasi ada acara bersama keluarga di Semarang. Oh, di situ ada Masjid Kubah Emas, tak mampir, lah itu enggak ada masalah. Atau orang dari luar Solo, dia ada acara piknik ke Tawangmangu, kok melewati Syekh Zayed, berhenti dulu, enggak ada masalah. Tapi kalau di rumah tujuannya langsung Syekh Zayed, dari rumah langsung tujuannya masjid itu tadi Kubah Emas, ini yang enggak boleh. Wallahu ta'ala alam. Kemudian tempat kedua yang disyariatkan untuk diziarahi di Madinah Bapak Ibu sekalian, yaitu ziyaratu qabrihi sallallahu alaihi wasallam, menziarahi kuburan Nabi. Menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini bukan niat utama. Ini bukan niat utama. Ini hanya sampingan saja. Niat utamanya ziarah Masjid Nabawi. Qadarullah, di Masjid Nabawi ini di dalamnya ada kuburan Nabi. Nah, ini mungkin kalau sedikit cerita, awalnya enggak gitu nggih Bapak Ibu sekalian. Masjid Nabawi dengan kuburan Nabi dahulu sebelum perluasan itu pisah. Masjidnya di sini, kuburan Nabi di sini. Karena Nabi dikuburkan di mana Nabi meninggal.
Qadarullah Nabi meninggal di rumahnya Aisyah saat itu. Rumah Aisyah di samping Masjid Nabawi. Nabi dikuburkan di mana Nabi meninggal. Seluruh Nabi seperti itu. Nabi dikuburkan di mana Nabi itu meninggal. Jadi nggak di pekuburan Baqi atau pekuburan yang lain, di rumah. Di rumah. Jadi Aisyah radhiyallahu anha tatkala ditinggal meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu rumahnya separuhnya ada kuburan Nabi, separuhnya untuk ditinggali. Nah, itu ketika Aisyah radhiyallahu anha masih hidup. Kemudian Aisyah meninggal, Aisyah dikuburkan di kuburan umum, ya tinggal di situ kuburan Nabi. Kemudian kuburan sahabat Nabi dua, yaitu Abu Bakar dan Umar. Kok bisa dua sahabat Nabi ini ikut dikubur di situ? Ini wasiat ya. Ini wasiat dari Abu Bakar, pengen dikuburkan di kuburan sahabatnya. Akhirnya wasiatnya ditunaikan, dikuburkan. Kemudian Umar juga ikut dikuburkan di situ, berwasiat untuk dikuburkan di situ juga. Jadi sekarang Bapak sekalian, maaf, kemudian komplek Masjid Nabawi yang dulu kecil sekarang dilakukan perluasan karena jamaahnya semakin banyak, nggak cukup, maka diperluas. Lah dulu di zaman Khalifah yang mana yang memerintahkan perluasan ini, perluasannya ternyata mengarah ke arah rumah Nabi, rumah Aisyah yang ada kuburan Nabi itu. Padahal sudah banyak ulama yang memperingatkan perluasannya ke sini saja. Meluasnya ke sini saja, jangan ke kuburan sini. Ditolak saran dari para ulama ini. Akhirnya Khalifah tetap melanjutkan perluasannya ke arah kuburan Nabi. Akhirnya Masjid Nabawi luas, tapi qadarullah ada di sana makam Nabi di tengah-tengah itu untuk mengantisipasi orang tidak senonoh menyembah kuburan Nabi, sholat menghadap kuburan Nabi, maka dikasih batas ya, nggak cuma satu tembok, kalau nggak salah tiga tembok lapis gitu untuk menandai kuburan ini bukan di dalam masjid. Tanah kuburan ini masih milik Aisyah, belum jadi wakaf Masjid Nabawi. Ini tanah tersendiri. Qadarullah perluasannya ke arah sini, makanya dibatasi dengan tiga tembok lapis ini. Nah ini Bapak sekalian, disunahkan bagi yang mengunjungi Masjid Nabawi untuk menziarahi makam kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kuburan dua sahabat beliau di lokasi yang sama, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Apa sih keutamaan berziarah kubur ini? Nabi pernah bersabda ya, ma min liqauli sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda. Jadi nanti cara ziarah ke makam Nabi ini, Bapak Ibu sekalian, nanti kompleksnya kayak kotak kecil gitu, ada tembok, ada sedikit yang terbuka gitu. Penziarah itu datang ke situ cuman salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nanti ke sahabatnya Abu Bakar, Assalamualaikum ya Abu Bakrin wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kemudian ke Umar, Assalamualaikum ya Umar warahmatullahi wabarakatuh. Selesai, sudah gitu saja. Jadi nggak ada di situ berhenti lama, kemudian berdoa-doa. Ini nanti diusir nih biasanya. Diusir sama bukan satpam ya, polisi yang ada di sekitaran situ. Ziarah makam Nabi nggak boleh lama-lama, tidak boleh mengusap-ngusap kuburan, nggak boleh berhenti di situ sampai mengangkat tangan berdoa ke arah kuburan. Nanti takutnya doa minta ke Nabi, padahal doa itu harusnya ke Allah, bukan ke Nabi. Ziarah kubur hanya memberi salam kepada Nabi, karena Nabi pernah mengatakan, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda. Tidaklah seorang yang memberi salam kepadaku kecuali Allah akan mengembalikan ruhku, kemudian aku akan membalas salamnya. Hadis riwayat Abu Dawud, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala.
Ini Bapak Ibu sekalian, jadi ziarah kubur Nabi dan dua sahabatnya. Kemudian yang ketiga, kita percepat ya. Tempat yang perlu diziarahi di Madinah ini adalah sebuah masjid, yaitu masjid yang dinamakan Masjid Quba. Masjid Quba. Banyak sekali keutamaan seorang berziarah Masjid Quba ini. Salah satunya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man tatahhara fi baitihi thumma ata masjida Quba fa shalla fihi salatun ka'anna lahu ka'ajri umratin. Tidaklah seorang berwudu dari rumahnya kemudian menuju Masjid Quba, kemudian sholat di sana dengan sebuah sholat atau berapa kali rakaat sholat, yang penting sholat, maka seolah-olah dia mendapatkan pahala umroh. Seolah-olah dia mendapatkan pahala seperti pahala umroh. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini ya Bapak Ibu sekalian, beberapa tempat yang patut dan disyariatkan untuk diziarahi ketika di Madinah. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan tentang tata cara atau sifat haji dan juga umroh. Kemudian beberapa tempat yang disyariatkan diziarahi ketika seorang singgah di Madinah. Semoga dengan mempelajari ini ya sedikit banyak ada gambaran lah, dan kemudian semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan, kelancaran rezekinya, kemudian rezeki yang tidak disangka-sangka. Allah memudahkan langkah kita untuk bisa melakukan ibadah haji dan juga umroh. Amin. Allahumma amin. Ini semoga bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.